Di sana, di tepian sungai-sungai Babylon itu, kita melihat komitmen mereka yang teguh kepada Allah. Mengapa sampai mereka dibuang? Karena penyembahan berhala. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda adalah bangsa yang paling rawan terhadap penyembahan berhala. Mereka adalah bangsa pilihan Allah, tapi ketemu dengan bangsa kafir A, ikut menyembah dewa A. Ketemu dengan bangsa B, ikut menyembah dewa B. Terus bangsa C, Israel sangat rawan dengan penyembahan berhala. Bahkan ketika Musa sedang ada di atas gunung bersama Tuhan, mereka di bawah gunung sudah menyembah berhala. Belum mereka terlibat di dalam penyembahan Asitoret, Baal, dan dewa-dewa Rimon, dewa-dewa yang lain. Kelihatannya masalah utama dari Israel adalah penyembahan berhala. Maka Raja Salomo juga karena kawin terlalu banyak dari perempuan-perempuan asing, sehingga hatinya terseret pada penyembahan berhala. Sampai dia mendirikan kuil-kuil berhala untuk menyenangkan istri-istrinya. Akibatnya Tuhan hukum dengan pecah dua Israel, menjadi Israel dan Yehuda. Tapi setelah pecah, ternyata kerajaan Israel juga tetap menyembah berhala. Tuhan pakai Asyur, hancurkan mereka. Yehuda ternyata tidak belajar dari saudaranya, terlibat penyembahan berhala. Maka Tuhan pakai Babilonia menghancurkan mereka. Jadi dari zaman ke zaman, masalah Israel adalah penyembahan berhala. Begitu Tuhan menghukum mereka, bangsa Yehuda, bawa ke pembuangan Babel. Sejak dari Babilonia sampai hari ini, Israel betul-betul tobat dari penyembahan berhala. Sejak saat itu tidak ada sejarah Israel terpengaruh dengan penyembahan berhala. Tidak. Bahkan mereka rela mati, nyawa mereka jadi taruhannya, dan menolak penyembahan berhala. Daniel rela masuk gua singa, menolak penyembahan berhala. Sadrak, Mesak, Abednego rela masuk dapur api, menolak penyembahan berhala. Dan bahkan selanjutnya demikian. Tidak ada kompromi bagi keesaan Allah. Saking kerasnya, sampai akhirnya mereka juga menolak Yesus karena pengalaman dari Babilonia ini. Komitmen mereka sangat teguh di tengah-tengah bangsa Babel. Dari tepian sungai-sungai Babilonia itu, komitmen mereka kepada Allah itu besar. Mereka tidak mau menyanyikan lagu untuk Allah mereka Yahweh kepada orang-orang Babel. Tidak. Mereka menggantungkan, lebih baik mereka menggantungkan kecapi mereka di dahan-dahan ganda rusa daripada memperdengarkan suara merdunya kepada orang-orang Babel, dan terutama kepada Nebukadnezar yang menganggap diri sebagai Allah. Memang begitu, Nebukadnezar anggap diri sebagai Allah. Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu adalah kata-kata tentang Raja Babel. Lebih baik bagi mereka menutup mulut-mulut mereka dan menggantungkan kecapi-kecapi mereka daripada mematikan kecapi mereka untuk orang Babel. Mengalunkan suara mereka, suatu choir dengan suara yang begitu luar biasa. Ribuan orang dalam choir itu memilih menutup mulut daripada menyanyikan lagu-lagu Yahweh untuk orang-orang tidak percaya. Kita mendapati satu komitmen kepada Yahweh yang begitu kuat, yang tidak lagi bisa dikompromikan setelah pembuangan selesai. Dan semuanya berawal dari tepian sungai-sungai Babilonia. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya komitmen kepada Tuhan. Bahwa sekali kita memutuskan percaya kepada Tuhan, komitmen harus kita pegang. Pujian kita hanya kepada Dia. Pada saat kita pertama kali terima Yesus sebagai juru selamat, komitmen harus menyertai. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Pujian hanya untuk Yesus, tidak yang lain. Kesetiaan kita hanya untuk Yesus, tidak kepada yang lain. Bakti kita hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Ibadah kita hanya kepada Yesus dan tidak yang lain. Hari ini banyak orang Kristen hanya karena materi, hanya karena kedudukan, hanya karena pacar, hanya karena laki-laki dan perempuan, lalu mengalihkan pujian mereka, mengalihkan penyembahan mereka, mengalihkan iman mereka, mengalihkan kesetiaan mereka dari Yesus Kristus kepada sesembahan yang lain. Kita belajar dari Yehuda.
pada saat penyembahan berhala terjadi, Tuhan bisa pakai apa saja untuk memukul, menginjak, menghancurkan, mencabik-cabik. Maka berhati-hatilah kita. Marilah kita menjaga komitmen kita. Sekalipun orang-orang Yehuda sedang menderita di Babilonia, tapi dari penderitaan itulah lahir komitmen sungguh-sungguh untuk tidak membagi apapun yang menjadi bagian Allah kepada yang bukan Allah. Marilah dalam penderitaan macam apapun, saudara menderita apapun, saudara menderita secara jasmani atau secara rohani, jangan sekali-kali berubah komitmen saudara dari Tuhan Yesus Kristus kepada yang lain. Dari pengalaman Yehuda di tepian sungai-sungai Babylon, kita belajar bagaimana berkomitmen kepada Tuhan. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.